Perjuangan melawan pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan COVID-19 di lingkungan keluarga dan pemukiman cukup tinggi. Di Bogor, munculnya klaster COVID-19 di lingkungan keluarga semakin dominan. Klaster keluarga juga menjadi penyumbang terbesar kasus COVID-19 di Bekasi selama 2 pekan terakhir. Pemerintah Kota Bekasi pun berencana akan menggelar tes masif penduduk di lingkungan yang terdampak klaster keluarga penularan COVID-19. Lokasi tersebar di 36 kelurahan yang berada di 10 kecamatan. Sumber penularan baik di Bogor maupun Bekasi terjadi akibat aktivitas masyarakat saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan menjadi adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif aman COVID-19 sejak 2 Juni lalu. Sementara itu terkait disiplin dalam penerapan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dan pengendalian COVID-19. Dalam Pergub yang ditekan tanggal 19 Agustus 2020 itu, diatur denda progresif bagi setiap warga. Pasal 4 Pergub itu mengatur setiap warga wajib menggunakan masker apabila beraktivitas di luar, berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui status kesehatannya, dan menggunakan kendaraan umum. Di Jawa Barat, denda terhadap pelanggar PSBB juga diterapkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pendisiplinan menggunakan masker terus dilakukan, meskipun saat ini penggunaan masker di Jawa Barat masih di angka 90%. Sementara di Banten, pendapatnya di Tangerang Selatan, Pemkot setempat akhirnya memberlakukan denda bagi para pelanggar PSBB. Masyarakat yang tidak mengenakan masker akan dikenakan denda sebesar Rp50.000. Sanksi ini diharapkan membangun kesadaran masyarakat saat PSBB. Kini kita ulas lengkapnya di Indonesia Bicara. Baik, menarik sekali kalau kita bicara kaitannya dengan denda atau sanksi yang akan diterapkan ke masyarakat atau bahkan mungkin sudah diterapkan begitu ya. Tak pakai masker, denda di depan mata. Malam hari ini agak sedikit berbeda karena saya harus juga menggunakan face shield. Narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini pun juga harus menggunakan taat protokol kesehatan. Begitu ya Pak Trubus ya. Pak Trubus selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Malam Mbak ya. Beliau merupakan pakar kebijakan publik dan juga melalui sambungan Skype atau Zoom sudah ada Kang UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum Kang UU. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Kang UU? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Menarik bicara kaitannya dengan sanksi dan juga denda melanggar PSBB atau melanggar protokol kesehatan. Di Jawa Barat sendiri, Kang UU yang sudah melaksanakan kaitannya dengan sanksi dan juga denda ini, progresnya seperti apa sampai dengan hari ini? Ya, pemerintah provinsi selalu patuh kepada pemerintah pusat. Apa yang menjadi arahan dan juga himbauan selalu kami menindaklanjuti. Termasuk dalam suasana AKB, Provinsi Jawa Barat menekankan adanya pemakaian masker, di samping itu juga tentang distancing dan cuci tangan itu tetap juga digalakan. Ya. Tapi pemakaian masker ini agak ditekankan karena sesuai dengan informasi yang ataupun masyarakat tahu, dengan masker ini manfaatnya sangat luar biasa, baik bagi diri sendiri yang pakai masker ataupun yang orang lain di sekitarnya. Ya. Maka pemerintah provinsi membuat sebuah Pergub atau SK Gubernur nomor 60 tahun 2020, di mana SK ini adalah intinya penguatan terhadap arahan pemerintah pusat supaya masyarakat melaksanakan apa yang diharapkan, yaitu memakai masker dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran corona di Jawa Barat. Kemudian pemakaian masker ini bagi mereka yang tidak, ini ada denda. Ya. Paling pertama mungkin ada denda ringan, denda sedang, kemudian ada denda yang paling berat, dianggap berat karena ada sanksi. Nah, di mana denda ringan ini hanya dicatat. Kalau denda sedang mungkin ada hukuman sosial. Tapi kalau Anda berat, ada yang 100.000, kemudian 150.000 sampai 500. Yang 500.000 bagi mereka pihak perusahaan atau lembaga yang tidak menggunakan masker di saat melaksanakan kegiatan di kantornya. Baik. Tetapi tidak semua harus pakai masker. Kalau mereka yang sedang olahraga, naik sepeda, petani di sawah sedang mencangkul ataupun yang lainnya, itu tidak usah. Dan kami menggunakan aplikasi, namanya Sicaplang, aplikasi catatan pelanggaran, di mana mereka yang kena
itu langsung tercatat dan pembayarannya pun langsung masuk ke kas daerah masing-masing. Baik, Lewat Kang Uu, saya DJP, potong ya. sedikit, mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa kaitannya dengan denda ringan, denda sedang, dan juga denda berat. Untuk klasifikasi, siapa saja yang akan mungkin terkena dari denda ringan ini sendiri, atau mungkin denda sedang, bahkan mungkin sampai ke denda yang berat tadi ya, Rp500.000 begitu kalau tadi Anda sampaikan. Ya, kalau di denda ringan, di saat mereka pelanggaran yang pertama. Jadi hanya dicatat dan dikasih surat tilang, istilahnya begitu. Oke. Kemudian kalau denda sedang, di saat mereka sudah kena kedua kali. Karena tidak akan bisa mengeto atau tidak akan bisa menolak kalau dia sudah 2 kali, karena catatnya tidak akan hilang. Di Jawa Barat, dimanapun dia kena, pasti muncul pelanggaran yang pertama. Kalau denda berat, ya sudah yang ketiga. Pada yang ketiga kali, baru kita kasih denda berupa sanksi. Dengan harapan, kami supaya masyarakat ini mentaati semuanya. Bukan uang yang kami tuju dalam sanksi ini, bukan pelanggaran yang paling banyak, tetapi ada unsur ketaatan masyarakat dalam melaksanakan pemakaian masker ini. Baik. Untuk penggunaan masker sendiri ini apakah memang hanya berlaku kepada masyarakat yang memang beraktivitas di luar saja, atau juga berlaku kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil begitu misalnya? Di antaranya seperti kendaraan mobil, kalau dia tidak pakai di saat kendaraan mobil, dia dinilainya agak besar, jadi sampai 150.000. Begitu. Jadi mereka ini di saat banyak orang bisa kena denda. Tetapi kalau memang dia lagi sendirian di rumah atau lagi kegiatan di kebun sendirian, itu tidak kena hal semacam itu. Baik. Kemarin juga kami kan meluncing memaklumat si Caplang ini di Pangandaran. Alhamdulillah mereka sedikit agak reaktif sehingga hampir semua memakai. Cuma sekitar 50 orang yang kena. Di saat mereka membawa tapi tidak pakai, itu tidak kena. Tapi di saat dia kena oleh petugas tapi tidak membawa, itu baru kena. Dan juga aplikasi ini bukan hanya untuk masker saja, tapi untuk perda-perda yang lain, maka bisa dipakai aplikasi yang dibuat oleh Kang Emil ini. Jadi kita selalu berusaha dengan cara pakai elektronik biar memudahkan masyarakat. Baik. Bagaimana respon dari masyarakat sendiri ketika Pemprov Jawa Barat ini begitu benar-benar menerapkan sanksi denda ini? Ini mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan sebenarnya begitu. Ya, di satu sisi ada yang mendukung, karena memang ini salah satu upaya pemerintah dan harus didukung oleh masyarakat. Tapi di sisi lain ada juga yang mencibir, ayah wae, cini tenaun, segala duit, gitu. Jadi disangka oleh masyarakat, sebagian masyarakat itu uang yang kami terima, uang yang kami inginkan, gitu. Padahal bukan uang, tapi kedisiplinan masyarakat yang kami harapkan. Oke, saya ke Pak Trubus dulu, Kang Uu, sebentar. Ayah wae kalau kata masyarakat mungkin yang sedikit tidak setuju begitu ya dengan aturan diterapkan oleh Pemprov Jabar ini. Apakah memang ini cukup efektif sebenarnya untuk membuat masyarakat kita atau memberikan efek jera pada masyarakat kita? Iya, menurut saya sih sebagai sebuah edukasi lah ya, edukasi supaya ini kan persoalannya orang tidak pakai masker itu bukan kriminal, Pak. Jadi itu harus disadari dulu. Ini kan persoalan edukasi. Nah, karena konteksnya edukasi, saya pikir itu apa yang dilakukan dengan SK Gubernur nomor 60 Jawa Barat itu sudah cukup bagus. Artinya dia secara bertahap itu sanksi-sanksi itu tidak, istilah orang Jawa, tidak ujuk-ujuk gitu. Tidak tiba-tiba langsung dikenai sanksi denda. Karena kan kalau denda memang ini persepsi di publik itu agak negatif ya. Di tengah kondisi memang masyarakat itu daya belinya di tengah kondisi yang sedang sulit seperti sulit, ini, kemudian nyari denda seolah-olah atau Pemprov atau Pemkot atau pemerintah daerah itu mencari ini. Tetapi apa yang terjadi di Jawa Barat itu sesungguhnya memang sesuai arahan Inpres nomor 6 tahun 2020 kan yang dibuat oleh pusat, sehingga yang dibuat ini justru menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya begitu ya. Cuman persoalannya begini, Jawa Barat ini bersinggungan dengan DKI Jakarta. Nah, bagaimana yang mereka di Bekasi, Depok, dan Bogor? Ini jadi pertanyaan, karena di Jakarta itu ada pergubnya sendiri, Pergub 41, dan sekarang mengeluarkan lagi Pergub 79 ya, yang progresif, jauh lebih berat lagi lah ini. Menurut saya juga ketika Inpres nomor 6 itu dikeluarkan ini dan menyerahkan semuanya pada daerah, pada ujungnya itu memang
terjadi ada unsur ya ketidakadilan, jadinya ada diskriminatif. Ketidakadilan bagi? Iya, karena kalau misalnya di Jakarta didenda segini, kemudian di daerah di Bekasi didenda hanya segitu kan, jadi orang kan membanding-bandingkan. Iya, kan kalau hukum kan nggak boleh, hukum itu aturan harus semua sama, gitu kan. Nah, ini akan menjadi polemik saya kira kemudian ketika kemudian ada berbagai pihak merasa keberatan kan gitu, karena kembali tadi konteksnya bahwa kita nggak pakai masker itu hanyalah edukasi, hanyalah protokol kesehatan di mana kemudian sebenarnya untuk diri dan keluarganya. Memang apa yang dilakukan ini ya semata-mata tadi Bapak Presiden juga mengatakan seperti itu kan. Ya, betul. Tetapi memang persoalannya sosialisasi di masyarakat itu juga tidak mudah gitu. Nah, pelanggar-pelanggar ini kebanyakan sekarang pelanggarannya bukan lagi ini masyarakat bawah istilahnya tinggal di kampung-kampung, justru yang melanggar itu para menteri, para pejabat juga nggak make kayak ini ketika berkumpul juga seperti itu kan, artinya di publik ini kemudian karena apa tidak ada keteladanan. Nah, mudah-mudahan nanti Jawa Barat ini masalah keteladanan dari para pemimpinnya, sehingga masyarakat meniru kan persoalannya kalau sekarang heboh misalnya ada pemimpin nggak mau pakai masker ini saat berkumpul gitu ya nggak pakai masker. Itu kan yang dilanggar soal public civility kan, kesantunan publik, ya kan di depan publik itu kan situasi kita dari memang sesuai dengan apa namanya aturan Inpres nomor 6 itu harus pakai masker, ya harusnya semua harus pakai masker. Kemudian kalau berfoto tidak pakai masker ya, kalau kita dunia media paling netizen yang mencak-mencak gitu loh. Jadi ini memang agak harus menurut saya harus dipertimbangkan. Nah, supaya jangan sampai jadi tumpang tindih juga begitu ya aturan dari masing-masing daerah. Tentu Jawa Barat juga berjumpa dengan Banten juga belum bikin aturan itu malahan. Banten sudah bikin aturan. Kita coba tanya ke salah satu wilayah yang ada di Kota Banten dari Tangerang Selatan begitu ya. Sudah bergabung Pak Benyamin Daphni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Selamat malam Pak Ben. Selamat malam Mbak Rizka. Baik Pak Ben, untuk Tangsel sendiri, saya sebagai warga Tangsel merasa, apakah memang aturan denda ini juga sudah berlaku di wilayah Tangsel? Sudah berlaku Mbak, denda kita kalau tidak pakai masker Rp50.000. Rp50.000? Rp50.000 Mbak. Itu angka maksimal yang diterapkan? Iya betul Mbak. Dasar pertimbangannya sampai memunculkan angka Rp50.000 bagaimana Pak Ben? Yang pertama itu nilai ekonomis lah buat masyarakat Tangerang Selatan. Yang kedua nilai psikologisnya dengan angka segitu bukan soal besarnya tapi malunya kalau sampai harus dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000. Seperti itu Mbak. Artinya apakah memang ini berlaku kepada masyarakat yang beraktivitas di luar atau juga pertanyaan yang sama juga apakah memang juga berlaku kepada masyarakat yang memang berkendara mengenakan kendaraan bermotor begitu? Iya, seperti yang tadi aktivitas di luar rumah yang tidak menggunakan masker baik dia berkendara atau jalan kaki dan lain sebagainya seperti itu. Baik, adakah batasan mungkin bagi pelanggar ini sendiri kaitannya dengan batasan usia ataupun memang dipukul rata siapapun yang tidak menggunakan masker? Ya, terutama kalau kita kaitkan dengan virus ini sendiri, maka kelompok rentan yang berusia 15 sampai 64 tahun itu mungkin yang paling banyak kami perhatikan begitu Mbak. Dan jelas terutama kelompok usia tua gitu. Tapi mungkin penerapannya kan tidak serta-merta harus sanksi. Dalam peraturan wali kota kami juga ada sebelum sanksi denda tadi, ada teguran lisan dulu Mbak. Jadi tidak pukul rata semuanya nanti akan dikenakan denda seperti itu. Baik, artinya bertahap begitu ya Pak ya, sanksi ringan terlebih dahulu, kemudian jika memang melanggar kembali atau seperti apa untuk penerapannya sendiri di lapangan, sampai akhirnya nanti harus dikenakan denda berat. Kan bukan saja mengenakan masker Mbak, ada komponen yang lain yaitu menjaga jarak dan berkerumun. Kalau umpamanya tiga-tiganya terpenuhi mungkin itu sanksi denda bisa kita terapkan. Tapi kalau umpamanya salah satu saja dia hanya tidak menggunakan masker tapi dia bisa menjaga jarak dan sebagainya, mungkin teguran lisan juga itu efektif buat masyarakat kita. Jadi intinya adalah bagaimana menegakkan disiplin protokol kesehatan ini melalui sanksi-sanksi tadi yang diatur di dalam peraturan wali kota Tangerang Selatan. Seperti itu Mbak Rizka. Baik, bagaimana respon dari masyarakat Tangerang Selatan sendiri Pak Ben? Saya baru selesai sosialisasi
menghadiri sosialisasi di salah satu kecamatan dan respon masyarakat baik, respon masyarakat sangat mendukung adanya penerapan sanksi ini karena gugus tugas kita kan sudah sampai tingkat RW. Ya. Justru mungkin ini diperlukan oleh masyarakat untuk RT RW untuk mensosialisasikan bahwa sudah seserius ini pemerintah menjaga protokol kesehatan itu, Mbak. Baik, Pak Ben. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini, Pak Benyamin. Terima kasih. Dan semoga juga Tangerang Selatan memang bisa juga menjadi salah satu daerah percontohan begitu ya untuk penerapan sanksi dan juga denda ini. Ada mau Anda komentari, Pak Trubus? Iya, menurut saya berbeda-beda juga sebenarnya. Berbeda. Ini betul. Sanksinya hanya 50.000, ini juga lebih banyak sanksi mendidik kalau begitu kan. Sanksi mendidik? Iya dong, kalau ini karena kecil. Sebenarnya kan persoalannya ini memang tidak pada persoalan besar kecilnya sanksi denda ya. Yang sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk disiplin, sadar bahwa corona itu berbahaya maka harus pakai masker kan gitu. Jadi ini kan mengubah pola perilaku ya. Ya jadi pemberian sanksi itu hanya semata-mata untuk ini ya mengingatkan lah, reminder gitu bahwa saudara berhadapan dengan orang lain jangan sampai merugikan orang lain juga, tidak hanya diri sendiri tapi orang lain juga. Nah ini menurut saya jadi sanksi 50.000 itu di tengah kondisi sekarang ini masyarakat juga berat loh, Mbak, membayar 50.000 itu. Tapi cukup masuk akal untuk cukup masuk akal, apalagi kalau yang 100.000, 100.000 itu berat juga, Mbak. Apalagi di DKI Jakarta 250.000, ada yang sanksinya sampai kalau berlipat-lipat itu bisa sampai 1 juta. Lah ini kan membuat masyarakat bukan namanya memberikan pendidikan, tapi dalam bahasa tanda petik menakut-nakuti jadinya kan itu. Lah kalau menakut-nakuti ancaman, nah inilah namanya norma itu jadi norma hukum yang sifatnya memaksa kan, dipaksakan meskipun menurut saya sah-sah saja dalam arti sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Tetapi ini memang menurut saya berawal dari Inpres nomor 6 itu sendiri yang tidak memberikan, harusnya kan ada ambang batas, ambang bawah gitu loh, Mbak. Jadi semua orang daerah itu menetapkannya menurut ini. Tapi kalau diserahkan daerah masing-masing ya ini yang terjadi seperti ini. Artinya berbeda-beda untuk penerapan angka dendanya. Nah, ini yang menyebabkan tentu ada namanya kecemburuan sosial kan, perlakuan seolah diskriminatif. Karena kita melihat masyarakat itu dalam pengertian orang Indonesia ini satu kesatuan gitu lah. Kemudian di sana berbeda dengan berbeda boleh Bhinneka Tunggal Ika dalam hukum ya. Itu nanti jadi jadi kontraproduktif itu, Mbak. Jadi ini yang dikhawatirkan di situ aja. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan ini. Kang Uu juga masih bergabung bersama kita di Indonesia Bicara. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.